Eternal Secret King Season 176. Bab 1751, Pria Berjubah Putih. Tiba-tiba, sesosok turun dari celah di cakrawala. Rambut hitam orang itu rontok dan dia mengenakan kemeja putih. Dia tampak tampan dan matanya seperti bintang. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia tampak seperti makhluk abadi. Sepertinya itu manusia. Ini adalah manusia dari dunia atas. Berdiri di udara, pria berjubah putih itu mengalihkan pandangannya ke daratan Tianhuang dan bergumam, Ciliokosem kecil ini tidak buruk. 10.000 ras hidup berdampingan. Bahkan ada Divine Hall. Tiba-tiba, tatapannya mendarat di tubuh sejati naga Phoenix. Dia mengendus dan matanya menyala. Aura naga Phoenix. Hahaha. Pria berjubah putih itu tertawa. Tidak buruk, tidak buruk. Aku bisa menangkap Divine Hall dan Dragon Phoenix ini sebagai hewan peliharaan abadiku. Namun, saya masih harus mencari lotus hijau penciptaan terlebih dahulu. Di mana? Pria berjubah putih itu mengamati sekelilingnya. Dalam beberapa napas, tatapannya mendarat di reruntuhan Kunlun dan tubuh sejati teratai hijau. Su Zimo merasa tubuhnya menjadi dingin dan bulunya berdiri. Jadi, itu tersembunyi di sini. Pria berjubah putih mendecakkan lidahnya dengan heran. Untuk berpikir bahwa itu akan menyatu dengan baik dengan daging. Betapa langkanya. Di bawah tatapan pria berjubah putih itu, Su Zimo merasa seolah-olah dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah-olah tidak ada rahasia untuk dibicarakan. Su Zimo diam-diam khawatir. Baik itu ras penyihir, makhluk hidup bermata satu atau lonceng kuno, tidak ada ahli dari dunia atas yang dapat menemukan tubuh sejati teratai hijau. Namun, pria berjubah putih ini dapat menemukannya segera. Meskipun dia tidak tahu ranah kultivasi pria berjubah putih, yang terakhir pasti lebih menakutkan daripada semua ahli dunia atas sebelumnya. Tatapan pria berjubah putih itu mendarat di Nian Qi dan matanya berbinar. Tidak buruk, wanita dari ras dewa ini tidak buruk. Penampilan dan sosoknya semua kelas atas. Aku bisa membawanya kembali. Astaga! Dalam sekejap, pria berjubah putih turun di atas reruntuhan Kunlun. Dia menatap Su Zimo. Saya menyempurnakan pil abadi dan kekurangan lotus hijau penciptaan. Setelah memurnikanmu, aku pasti akan berhasil membuat pil abadi. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati sebagai bahan penyempurnaan pilku. Pria berjubah putih itu berkata dengan bangga dan mengulurkan tangan untuk meraih Su Zimo. Tiba-tiba, sosok berwarna darah melintas di depan Su Zimo. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Kilatan dingin melintas di mata pria berjubah putih itu saat kekuatan yang sangat menakutkan meledak dari telapak tangannya menuju Dai Yue. Ekspresi Dai Yue tidak berubah. Dia hanya membalik telapak tangannya dengan santai. Bang! Keduanya bertukar pukulan dan bertabrakan dengan ledakan keras. Pria berjubah putih itu bergidik dan ekspresinya sedikit berubah. Su Zimo juga diam-diam khawatir. Sampai titik pertempuran ini, pria berjubah putih ini adalah satu-satunya yang bisa bertahan melawan serangan Dai Yue tanpa terluka. Tidak hanya itu, pria berjubah putih itu bahkan tidak mundur setengah langkah. Su Zimo tidak bisa tidak merasa khawatir. Namun, ekspresi Dai Yue tenang dan matanya masih bergeming. Dia hanya menatap pria berjubah putih itu dengan dingin. Kamu siapa? Pria berjubah putih itu menyipitkan matanya dan bertanya dengan tegas. Dai Yue tidak mengatakan apa-apa lagi. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Dai Yue sangat menentukan untuk membunuh. Biasanya, dia tidak akan membuang nafasnya pada pria berjubah putih itu juga tidak akan membiarkannya pergi. Tapi sekarang, dia sepertinya memiliki keberatan. Mungkinkah pria berjubah putih ini begitu kuat sehingga dia bisa mengancam Dai Yue? Kamu hanyalah fenomena Bloodline. Seberapa kuat kamu bisa? Petik 2. Pria berjubah putih itu menyeringai dan langsung melihat melalui fasad Dai Yue. Dai Yue berkata dengan acuh tak acuh, kamu juga hanya tiruan. Itulah perbedaannya. Pria berjubah putih itu berkata dengan bangga, klon saya ini memiliki roh esensinya sendiri. Itu terbentuk setelah saya berkultivasi selama ratusan ribu tahun. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan fenomena Bloodline-mu. Aku pasti akan mendapatkan lotus hijau penciptaan di cabai kecil ini. Pria berjubah putih itu berkata dengan dingin, aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku hari ini. Bahkan jika tubuh aslimu berani turun, aku akan membunuhmu juga. Sebelum kalimatnya selesai, cahaya menyilaukan muncul di gelabela pria berjubah putih itu. Su Zimo, Nian Qi dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus ketika mereka merasakan tekanan yang sangat besar terhadap bola cahaya. Cahayanya bahkan lebih menyilaukan daripada matahari yang terik di cakrawala dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Klon ini benar-benar berhasil berkultivasi ke alam seperti itu. Dai Yue menyipitkan matanya sedikit. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang.
Pria berjubah putih itu berteriak dan cahaya di gelabelannya melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan yang melonjak ke tangannya. Kekuatan mengerikan itu dengan cepat membentuk pedang raksasa di telapak tangan pria berjubah putih itu. Meskipun pedang itu bukan senjata yang sebenarnya, pedang itu berkali-kali lebih kuat dari lonceng kuno sebelumnya. Membunuh. Mengangkat pedangnya, pria berjubah putih itu menebas ke arah Dai Yue. Kamu ingin membunuhku? Tatapan Dai Yue menjadi dingin. Sepertinya kamu tidak tahu siapa aku. Sebelum kalimatnya selesai, sosok Dai Yue tiba-tiba menghilang. Seekor kupu-kupu berwarna darah seukuran 10 kaki muncul di udara. 2 bulan purnama tercetak di sayap kupu-kupu berwarna darah dan itu memelototi pria berjubah putih itu dengan dingin seperti sepasang mata. Su Zimo menahan napas dan fokus. Sebelum ini, Dai Yue tidak pernah berubah menjadi bentuk aslinya. Hanya dengan serangan biasa, dia menekan semua ahli dari dunia atas. Tapi sekarang, Dai Yue telah kembali ke wujud aslinya melawan pria berjubah putih itu. Fu. Pria berjubah putih itu mencibir, dari ras kupu-kupu, hanya penguasa kupu-kupu emas yang kuat. Kamu hanya kupu-kupu merah. Petik 2. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, pria berjubah putih itu tidak bisa melanjutkan. Kamu. Darah mengalir dari wajah pria berjubah putih itu saat matanya melebar ketakutan. Lengannya sedikit gemetar saat dia menunjuk ke Dai Yue dan berkata dengan suara bergetar, kamu adalah kupu-kupu darah dari Great Wilderness. Saat dia mengatakan itu, pria berjubah putih itu berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Sayap Dai Yue mengepak. Getaran itu hampir dapat diabaikan. Namun, tubuh pria berjubah putih itu tiba-tiba mengejang hebat dan retakan raksasa muncul di pedang yang baru saja disulapnya. Retakan, retakan, retakan. Ledakan. Ada ledakan keras. Pedang yang memesona itu hancur. Pria berjubah putih itu memuntahkan darah dengan ekspresi terkejut dan ingin terus melarikan diri. Namun, sayap Dai Yue bergetar lagi. Gemetar tunggal itu tampaknya menciptakan badai yang menakutkan dan apokaliptik yang langsung menimpa pria berjubah putih itu. Daging pria berjubah putih itu jatuh terus-menerus dalam badai dan darah segar berceceran di mana-mana. Dia mengeluarkan serangkaian tangisan tragis. Kupu-kupu darah. Permaisuri, tolong luang. Dalam badai, suara pria berjubah putih itu terdengar sebentar-sebentar, seolah-olah dia memohon belas kasihan. Bab 1752, Buah Dao. Pria berjubah putih itu memohon belas kasihan tetapi Dai Yue acuh tak acuh dan mengabaikannya. Karena dia sudah menyerang dan menimbulkan perselisihan besar, dia tidak akan membiarkannya pergi. Dai Yue kembali ke wujud manusianya dan dengan langkah ringan, memasuki badai yang menakutkan. Badai itu merobek daging pria berjubah putih itu dengan liar. Dalam beberapa napas, pria berjubah putih itu berubah menjadi kerangka oleh badai. Namun, masih ada kekuatan hidup yang kuat di dalam tubuh pria berjubah putih yang berjuang melawan badai di sekitarnya. Su Zimo memfokuskan pandangannya. Melalui lapisan badai, orang bisa samar-samar melihat cahaya yang berbeda seukuran telur angsa di dalam tengkorak pria berjubah putih itu. Bahkan dalam badai yang menakutkan, bola cahaya tidak padam dan dipenuhi dengan cahaya surgawi yang disuntikkan ke tulang pria berjubah putih untuk mempertahankan kekuatan hidupnya. Jika bukan karena itu, pria berjubah putih itu akan tercabik-cabik oleh badai. Dai Yue melompat ke dalam badai dan mengulurkan telapak tangannya, mendarat di kepala pria berjubah putih itu. Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan jari-jarinya yang putih giok menusuk tengkorak pria berjubah putih itu. Retakan. Ditemani oleh suara yang menggelegar, Dai Yue mengulurkan tangan dan melepaskan bagian atas kepala pria berjubah putih itu. Pria berjubah putih itu mengeluarkan tangisan tragis lainnya. Dai Yue menutup telinga padanya. Dengan ekspresi tenang, dia meraih kepala pria berjubah putih itu dengan telapak tangannya yang indah dan mengeluarkan bola cahaya yang menyilaukan. Kamu menghancurkan kultivasiku. Pria berjubah putih itu tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Seolah-olah sumber kekuatan pria berjubah putih itu terputus saat Dai Yue mengeluarkan bola cahaya yang menyilaukan itu. Dalam sekejap mata, tubuh dan tulangnya dihancurkan oleh badai dahsyat dan hancur berantakan. Dai Yue melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan badai itu bubar. Dunia kembali normal sekali lagi, seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi. Dai Yue melepas tas penyimpanan pria berjubah putih dan menghancurkannya. Sejumlah besar barang berserakan dari tas penyimpanan. Ada ramuan, teknik kultivasi, senjata, dan yang lainnya, ada banyak kali lebih banyak dibandingkan dengan penyihir hitam dan bumi sebelumnya. Meskipun Su Zimo tidak mengenali mereka, dia tahu bahwa barang-barang di tas penyimpanan pria berjubah putih itu jelas jauh lebih baik. Lebih penting lagi, ada 10.000 batu roh essence yang Dai Yue sebutkan sebelumnya.
Pada saat itu, Su Zimo tidak tahu betapa berharganya Essence Spirit Stone di dunia atas. Essence Spirit Stone bukan hanya sumber daya budidaya di dunia atas, mereka juga merupakan bentuk mata uang yang beredar di dunia atas. Di dunia atas, Dewa Hitam tidak dapat menyerap Essence Ki dari Essence Spirit Stone dan hampir tidak memiliki Essence Spirit Stone. Bahkan di antara Dewa Bumi, 10.000 Essence Spirit Stone adalah jumlah yang cukup besar. Kali ini, tanpa menunggu bimbingan Dai Yue, Su Zimo menyimpan semua Essence Spirit Stone ke dalam tas penyimpanan untuk disimpan. Telapak tangan Dai Yue memegang bola cahaya yang memesona. Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan bola cahaya meredup tak lama kemudian. Dalam sekejap mata, hanya ada batu giok bundar seukuran telur angsa yang tersisa di telapak tangannya. Itu terlihat sangat biasa. Bahkan ada beberapa pola samar di batu giok. Dai Yue datang sebelum Su Zimo dan menyerahkan batu giok seukuran telur angsa. Dia berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah buah dao orang itu. Ini berisi teknik daonya. Su Zimo akan menerimanya ketika jantungnya berdetak kencang ketika dia mendengar itu. Dia tiba-tiba memikirkan tubuh utama marsial dao. Tubuh utama marsial dao dibentuk dari buah marsial dao. Namun, proses pembentukan buah marsial dao sangat istimewa. Itu karena dia menciptakan marsial dao dan memperoleh tambahan sumpah. Dia memadatkan kedalaman dan kehendak marsial dao, menggabungkannya dengan keyakinan semua makhluk hidup sebelum memadatkan buah marsial dao. Buah dao di telapak tangan Dai Yue jelas berbeda dari buah marsial daonya. Dai Yue berpikir bahwa Su Zimo mengkhawatirkan sesuatu dan berkata, saya telah menyegel kekuatan buah dao ini. Itu bukan ancaman bagimu. Tentu saja, mengingat kultivasi Anda saat ini, Anda masih jauh dari mencapai level itu. Anda dapat menyimpannya untuk sementara waktu. Setelah Anda mencapai alam kultivasi tertentu, buah dao ini mungkin berguna bagi Anda. Petik 2. Meskipun Dai Yue mengatakannya dengan santai, Su Zimo masih tahu bahwa nilai buah dao jauh lebih besar daripada batu roh esensi manapun. Nona Dai, tolong simpan buah dao ini. Su Zimo menjawab. Apa gunanya aku untuk itu? Dai Yue melengkungkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Meskipun benda ini berharga, itu tidak layak untuk perhatianku. Itu adalah sesuatu yang akan saya buang begitu saja. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Dai Yue melemparkannya dengan santai. Su Zimo segera menangkapnya dan meletakkannya di tas penyimpanan terpisah. Apa ranah kultivasinya di dunia atas? Dia tidak bisa tidak bertanya. Tubuh aslinya seharusnya mirip dengan kaisar manusia yang kamu sebutkan. Dai Yue menjawab dengan acuh tak acuh. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, dia adalah seseorang dari dunia surgawi. Mengingat kultivasinya, dia pasti memiliki status tinggi di dunia surgawi dan dapat menguasai seluruh area. Petik 2. Tidak mudah bagi klonnya untuk berkultivasi ke alam ini dan membentuk buah dao. Sekarang setelah saya menghancurkan tiruannya, saya telah menimbulkan perselisihan besar dengannya. Secara alami, dia tidak akan berani membalas dendam padaku. Namun, jika Anda naik ke dunia surgawi, Anda harus berhati-hati. Tentu saja, jika kamu naik ke Great Wilderness, kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Saya secara alami akan memastikan keselamatan Anda. Tiba-tiba, Su Zimo teringat sesuatu. Ketika Dai Yue melihat orang itu, dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia menyuruhnya untuk tersesat. Sayangnya, pria berjubah putih itu tidak mengenali latar belakang Dai Yue dan ingin membunuhnya. Pada akhirnya, dia berakhir dalam keadaan seperti itu. Pada saat itu, Su Zimo berpikir bahwa orang ini memiliki latar belakang yang kuat dan bahkan Dai Yue mewaspadainya. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa Dai Yue mengkhawatirkannya. Pada saat yang sama, Su Zimo merasa emosional. Awalnya, dia berpikir bahwa tubuh sejati teratai hijau dan naga Phoenix miliknya sudah menjadi inkarnasi monster yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memikirkan bahwa pria berjubah putih itu juga memiliki tiruan yang mirip dengan dua tubuh aslinya. Faktanya, klon pria berjubah putih itu bahkan lebih kuat dan lebih menakutkan. Untungnya, dia masih memiliki tubuh utama marsial dao. Bahkan Dai Yue tidak memperhatikan tubuh utama marsial dao. Su Zimo masih memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan dan kata-kata tak berujung untuk curhat padanya. Namun, Dai Yue menggelengkan kepalanya saat ini. Mari kita tunggu sebentar. Dia melihat celah di cakrawala. Jika celah ini tidak diperbaiki, lebih banyak makhluk hidup dari dunia atas akan turun. Fenomena saya akan segera bubar. Lebih baik aku memperbaiki retakannya dulu. Dengan mengatakan itu, Dai Yue melompat dan terbang menuju cakrawala. Baru sekarang Su Zimo menyadari bahwa sosok Dai Yue tampaknya menjadi lebih ilusi setelah pertempuran. Dia tidak sehebat sebelumnya. Saat ini, Dai Yue di hadapannya hanya dibentuk oleh fenomena bloodline-nya dan bahkan tidak bisa dianggap sebagai tiruan.
Pertarungan terus-menerus memakan korban besar pada fenomena Bloodline. Bab 1753, Memperbaiki Surga. Tepat di depan makhluk hidup dari 10.000 ras, Dai Yue berdiri di cakrawala. Dengan lambaian tangannya, aliran cahaya surgawi tumpah ke celah itu. Seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, retakan itu menutup perlahan seperti keajaiban. Dai Yue memperbaiki retakan di langit. Adegan itu sangat mengejutkan. Pendongeng, Long Ran dan Kaisar Umat Manusia mengungkapkan kekaguman yang mendalam saat mereka membungkuk ke arah sosok berwarna darah di cakrawala. Semua orang tahu bahwa jika retakan itu masih ada, makhluk hidup di daratan Tianhuang dapat menemui kemalangan kapan saja. Tindakan Dai Yue setara dengan menyelamatkan seluruh daratan Tianhuang. Selama langit dan bumi diperbaiki dengan sempurna dan hukumnya lengkap, akan terlalu sulit bagi siapapun dari dunia atas untuk turun. Pertama, seseorang dari dunia bawah harus melepaskan skill rahasia untuk memanggil mereka. Sekarang setelah ras penyihir dihancurkan, selain pendongeng, tidak ada orang lain yang tahu keterampilan rahasia ini. Kedua, bahkan jika seseorang memanggil mereka, orang-orang dari dunia atas akan membutuhkan kultivasi yang sangat kuat untuk turun. Paling tidak, mereka harus sebanding dengan Kaisar Manusia Abadi. Lebih penting lagi, bahkan ketika Kaisar Manusia Abadi turun, dia mengalami serangan balasan yang luar biasa dan tubuhnya runtuh. Roh esensinya terluka parah dan ranah kultivasinya jatuh. Sampai sekarang, dia belum membangun kembali koneksi dengan Istana Kaisar Manusia. Siapa yang akan seperti Kaisar Manusia Abadi yang bersedia melakukan pengorbanan besar untuk menyelamatkan masa daratan Tianhuang? Hanya ada satu Kaisar Manusia Abadi. Seluruh proses perbaikan berlangsung lama dan menghabiskan banyak energi Dai Yue. Su Zimo dapat dengan jelas melihat sosok Dai Yue meredup dan berubah semakin ilusi, seolah-olah dia bisa menghilang dari daratan Tianhuang kapan saja. Dia diam dan menatap sosok berwarna darah itu lekat-lekat. Tanpa sadar, dia sudah mengepalkan tinjunya dengan gugup. Dia masih memiliki banyak hal yang ingin dia katakan pada Dai Yue. Dia khawatir Dai Yue akan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah waktu yang lama, retakan di cakrawala akhirnya tertutup sepenuhnya tanpa celah. Langit dan bumi lengkap dan hukum disempurnakan. Daratan Tianhuang telah kembali normal. Makhluk hidup dari 10.000 ras berteriak dengan ekspresi gembira. Adegan para ahli dari dunia atas yang turun sebelumnya memiliki dampak besar pada mereka. Itu seperti mimpi buruk yang tidak berani mereka ingat sampai sekarang. Tidak ada yang ingin daratan Tianhuang menanggung bencana lain seperti itu. Su Zimo tidak tertawa. Meskipun Dai Yue masih ada, sosoknya menjadi sangat kabur dan bisa menghilang kapan saja. Dia berjalan menuju Su Zimo. Namun, dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika sosoknya bergoyang dan dia hampir jatuh. Dai Yue berhenti di jalurnya. Meskipun Su Zimo tahu bahwa Dai Yue hanyalah fenomena Bloodline, dia masih merasakan keengganan dan ingin bergegas ke arahnya. Dai Yue menggelengkan kepalanya. Tidak perlu datang. Kita bisa bicara sedikit lagi. Sebenarnya, kultivasi Anda saat ini sudah cukup. Jangan berlama-lama di dunia bawah. Lebih baik jika Anda naik sesegera mungkin. Dai Yue berkata, di dunia atas, tidak peduli dunia mana, kamu akan mengalami banyak ketidaknyamanan. Di dunia bawah, Su Zimo adalah kaisar bela diri yang dihormati oleh 10.000 ras dan dapat melakukan segalanya. Namun, di dunia atas, dia akan berada di bawah. Sulit bagi semua orang untuk menerima perbedaan yang begitu besar. Dai Yue berkata, saat itu, ketika saya membawa Anda untuk berkultivasi, saya hanya ingin mengakhiri karma di antara kita. Saya tidak menyangka Anda bisa berkultivasi ke tahap ini. Petik 2. Namun, karena kamu sudah sejauh ini, aku harap kamu bisa bekerja keras untuk beradaptasi dengan lingkungan dunia atas dan bertahan hidup. Su Zimo bisa mendengar kekhawatiran dalam nada bicara Dai Yue. Dai Yue berkata, dunia atas adalah hutan besar. Bahkan lebih kejam dan berdarah. Anda harus ingat bahwa bahkan saya hampir mati di masa lalu. Petik 2. Saat itu, Dai Yue terluka parah dan datang ke daratan Tianhuang, saat itulah dia bertemu Su Zimo. Jika Dai Yue sudah begitu kuat, seberapa kuat orang yang bisa melukainya? Su Zimo tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, bahkan jika dia ingin membantu, dia tidak berdaya. Namun, dia memutuskan bahwa dia pasti akan berkultivasi sesegera mungkin setelah naik ke dunia atas dan mengejar Dai Yue. Ketika mereka bertemu lagi, Su Zimo percaya bahwa dia akan memberi Dai Yue kejutan yang lebih besar lagi. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Dai Yue menghela nafas dengan lembut. Dia memalingkan muka dari Su Zimo dan mengamati seluruh daratan Tianhuang. Dia merasakan nostalgia terhadap cabai kecil ini.
Tatapan Dai Yue berhenti sejenak di kota Pingyang, lalu di pegunungan Changlang, dan segera di dasar lembah pemakaman naga. Tiba-tiba, dia berseru dengan lembut dan matanya berbinar. Dia melihat 4 baris kata di dinding kuil tua di dasar lembah pemakaman naga. 2 baris pertama ditinggalkan olehnya bertahun-tahun yang lalu. Untuk menjadi salah satu yang terbesar, Anda harus bekerja di atas fondasi dan bersedia menerima kesulitan dan melayani orang lain. Di belakang 2 baris kata ada 2 baris kata baru yang sama tajamnya dan memandang rendah dunia. Begitu kabut memudar, pancarannya akan menerangi seluruh dunia. Bagus bagus bagus. Mata Dai Yue bersinar terang saat dia mengangguk berulang kali. Dia tidak bisa menahan tawa dan memuji, keberanian yang luar biasa. Anda sebanding dengan saya. Dia menatap Su Zimo sekali lagi. Aku akan menunggumu di dunia atas. Saya harap Anda dapat menembus gunung dan sungai di dunia atas dan bertemu saya lagi. Petik 2. Dengan mengatakan itu, sosok Dai Yue menghilang sepenuhnya, menghilang dari dunia. Tidak mudah bagi Su Zimo dan Dai Yue untuk bertemu, tetapi mereka tidak banyak bicara. Mereka menghabiskan kurang dari setengah hari bersama. Dia memiliki begitu banyak hal untuk dikatakan kepada Dai Yue. Su Zimo melihat ke arah itu dan menghela nafas dengan kecewa. Tuan muda, jangan kecewa. Senior ini mengatakan bahwa kamu dapat naik sekarang dan kamu akan dapat melihatnya nanti. Nian Qi menghibur dengan lembut di samping dengan ekspresi lembut. Saya baik-baik saja. Su Zimo mengangguk ke Nian Qi dan tersenyum juga. Seperti yang dikatakan Nian Qi, semua yang ada di daratan Tianhuang pada dasarnya telah berakhir. Ketika waktunya sudah matang, dia bisa naik dan pergi ke dunia atas. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa naik ke Great Wilderness. Pertempuran yang dipicu oleh 5 ras primordial telah berakhir. Ras penyihir dihancurkan dan ras dewa dipenjarakan oleh Nian Qi, bersiap untuk dibawa kembali ke daratan dewa. Dari 9 ras primordial asli, hanya 7 balapan yang tersisa. Di antara 7 ras naga, kun dan barbar adalah pemenang mutlak. 4 balapan yang tersisa menderita kerugian besar dan mungkin tidak akan pulih tanpa 10.000 tahun. Tepat setelah Dai Yue pergi, beberapa gelembung muncul di laut darah 1000 tahun yang awalnya sunyi. Di kedalaman kuburan di benua tengah, serangkaian suara mencicit bergema dari peti mati kuno, seolah-olah ada sesuatu yang tajam menggores dinding peti mati. Gelombang darah melonjak di laut timur. Dalam gelombang darah, sebuah perahu kecil anehnya muncul. Di atasnya berdiri seorang nelayan dengan topi bambu hijau dan jala di bawah kakinya. Saatnya untuk menggulung jaring. Nelayan itu mengangkat kepalanya sedikit dan memandang daratan Tianhuang dari jauh. Dia bergumam pelan dan kilatan darah aneh melintas di matanya. Bab 1754, Tanah Rahasia Cincin Nasib. Setelah Dai Yue memperbaiki langit dan pertempuran berakhir, Kaisar umat manusia serta pendongeng tidak pergi. Sebaliknya, mereka tinggal sementara di lembah tulang naga di bawah saran Su Zimo. Nian Qi telah kembali ke daratan dewa dengan ras dewa. Su Zimo selalu khawatir. Meskipun pertempuran telah berakhir, wajah berdarah itu tidak benar-benar muncul sepanjang waktu. Yang aneh adalah bahwa Mong Daming juga tidak muncul. Menurut spekulasinya, bencana di daratan Tianhuang dimulai dari 30.000 tahun yang lalu. Dari 1000 kesengsaraan setan hingga kesengsaraan astral, bencana kian besar dan akhirnya, bencana 10.000 ras hari ini, wajah darah telah berhasil. Meskipun mereka memenangkan pertempuran ini, 10.000 ras di daratan Tianhuang menderita kerugian besar juga. Darah mengalir melalui daratan Tianhuang dan mayat berserakan di mana-mana. Pada akhirnya, para ahli dari dunia atas terlibat dan garis keturunan mereka adalah tonik yang tak terbayangkan bagi mereka yang mengolah sutra Vien penyempurnaan darah. Su Zimo bahkan tidak berani membayangkan seperti apa wajah darah itu akan tumbuh. Ketika Dai Yue turun, dia tidak menyebutkan masalah ini. Namun, Su Zimo percaya bahwa keberadaan wajah berdarah tidak mungkin disembunyikan dari Dai Yue. Namun, setelah Dai Yue turun, dia telah bertarung dengan para ahli dari dunia atas dan tidak punya waktu luang. Pada akhirnya, Dai Yue menghabiskan sedikit terakhir dari kekuatan fenomenanya dan sosoknya menghilang. Alasan mengapa Su Zimo tidak segera naik ke dunia atas juga karena bahaya tersembunyi dari wajah berdarah. Setelah pertempuran, Kaisar umat manusia dan berbagai ras harus memulihkan diri. Su Zimo membujuk kaisar dari berbagai ras untuk mencoba yang terbaik untuk tinggal di lembah tulang naga dan berkumpul bersama untuk mencegah kecelakaan. Meskipun dia tidak menjelaskan alasan yang tepat, kaisar dari berbagai ras mengingat perubahan yang terjadi pada ras naga, kun dan barbar sebelum pertempuran dan merasa ketakutan yang tersisa. Selanjutnya, setelah pertempuran ini, prestise kaisar bela diri telah mencapai batasnya dan bahkan melampaui kaisar manusia abadi di masa lalu. Su Zimo hanyalah sebagian dari alasannya, itu juga karena Dai Yue.
Sejak Suzimo membujuk mereka, kaisar dari berbagai ras tidak menolak dan tinggal di lembah tulang naga untuk sementara waktu. Ada banyak masalah yang merepotkan untuk ditangani setelah pertempuran dan kaisar mendelegasikan tugas kepada para leluhur dan tokoh perkasa dari berbagai ras. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Tanpa diduga, daratan Tianhuang jatuh ke dalam kedamaian yang telah lama ditunggu-tunggu. Setelah pertempuran itu, 10.000 ras memilih untuk memulihkan diri dalam keheningan. Wajah darah juga tidak muncul dan sepertinya telah menghilang sepenuhnya. Terlepas dari beberapa kaisar yang terluka parah yang sedang memulihkan diri di lembah tulang naga, sebagian besar kaisar sebagian besar disembuhkan. Hari ini, Su Zimo, pendongeng dan Long Ran berkumpul. Aneh, bisakah tebakan kita sebelumnya salah? Pendongeng sedikit mengernyit. Mungkin wajah berdarah telah mencoba transendensi kesengsaraan dan meninggalkan daratan Tianhuang. Baik pendongeng dan Long Ran tahu tentang keberadaan wajah berdarah. Saat itu, Long Ran hampir mati di Tousan Demon Valley. Saya kira tidak demikian. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Dia percaya bahwa wajah berdarah itu pasti tidak akan pergi diam-diam setelah menyebabkan keributan besar. Long Ran berkata, menurut pendapat saya, kita bertiga harus bergabung dan melihat laut darah 1000 tahun di lembah 1000 setan. Saya tidak percaya bahwa kita tidak bisa mengalahkan wajah berdarah bahkan jika kita bergabung. Su Zimo sedikit mengernyit dan hendak berbicara ketika jantungnya berdetak kencang dan tatapannya semakin tajam. Dia bisa merasakan keberadaan tubuh utama Martial Dao. Reruntuhan Kunlun. Di kedalaman danau, itu dalam dan gelap tanpa banyak cahaya. Sosok berjubah ungu sepertinya terbaring di dasar danau. Tubuh utama Martial Dao berada dalam pengasingan di sini dan tidak ada yang bisa merasakannya. Bahkan jika makhluk hidup melewatinya, tubuh utama Martial Dao akan menjadi batu tak bernyawa di mata dan indera makhluk hidup itu. Pada saat itu, tubuh utama Martial Dao terbangun dari pengasingannya. Sosok tubuh utama Martial Dao naik perlahan dari dasar danau dan secara bertahap muncul ke permukaan. Dia membuka matanya yang bersinar dengan cahaya surgawi yang cemerlang. Tubuh utama Martial Dao sangat diuntungkan dari pengasingan ini. Awalnya, tidak ada jalan di depannya. Tanpa jalan, dia tidak bisa terus berkultivasi. Tidak peduli berapa banyak kekuatan suci yang dia gabungkan, dia hanya akan terjebak di tempat. Sekarang dia telah menyempurnakan Martial Dao, dia akhirnya menciptakan jalan yang tersisa. Budidaya Martial Dao berbeda dari Tao abadi, Buddha dan iblis sejak awal. Penekanan terbesar dari Martial Dao adalah budidaya tubuh. Tubuh itu adalah harta karun raksasa dengan potensi tak berujung yang menunggu untuk dipicu oleh para pembudidaya. Setelah tubuh utama Martial Dao membudidayakan roh bela diri, metode kultivasinya tidak jauh berbeda dengan sekte abadi, Buddha, dan iblis. Masih ada keterampilan rahasia roh esensi, karakteristik Dharma langit dan bumi dan tubuh bersama. Namun, di alam Mahayana, badan utama Martial Dao tidak memahami kekuatan surgawi apapun. Sebaliknya, dia dengan paksa melebur kekuatan surgawi ke dalam dagingnya. Sejak saat itu, Martial Dao sekali lagi berbeda dari teknik kultivasi sekte abadi, Buddha, dan iblis. Setelah mengolah kekuatan suci, seseorang secara alami mengandalkan perwujudan kekuatan suci untuk melawan lawan mereka. Adapun tubuh utama Martial Dao, dia mencium kekuatan surgawi secara langsung untuk kekuatan dan potensi tubuhnya secara terus-menerus. Tubuh utama Martial Dao duduk bersila di danau dengan rambut hitamnya berkibar tanpa angin. Matanya terpejam dan api roh bela diri menyala dengan ganas saat kekuatan tubuh dan garis keturunannya terus-menerus mengembun di dalam tubuhnya. Kekuatan surgawi dari Martial Dao Furnace menyatu ke dalam setiap inci daging dan tulangnya, potensi kekuatan hidup dari tubuhnya. Arti kultivasi adalah untuk terus-menerus kekuatan hidup. Tiba-tiba, kekuatan di dalam tubuh utama telah mencapai titik kritis dan batas. Ledakan. Ledakan keras terdengar dari tubuh-tubuh utama Martial Dao. Pada saat itu, seolah-olah belenggu telah menembus tubuh utama. Lingkaran-lingkaran misterius muncul di belakang tubuh utama Martial Dao dan memadatkan kekuatan Martial Dao. Itu terjalin dengan Dao of the Martial Dao dan memancarkan kekuatan yang kuat, menyebabkan kekosongan di sekitarnya runtuh dan tanah bergetar. Dengan iluminasi lingkaran cahaya misterius itu, tubuh utama Martial Dao seperti dewa. Di bawah selubung halo misterius, kekuatan tubuh utama Martial Dao jauh melampaui sebelumnya. Tubuh utama Martial Dao tidak berhenti dan terus menyalurkan kekuatan di tubuhnya untuk mengembun. Aura tubuh utama masih meningkat dengan cepat. Ini adalah jalan yang diciptakan oleh tubuh utama Martial Dao. Tempat rahasia cincin nasib. Setelah alam tubuh bersama, seseorang akan mengolah Dao bela diri dan memasuki tanah rahasia cincin takdir. Cincin takdir itu seperti cincin pertumbuhan pohon kuno.
Semakin banyak cincin takdir yang dimiliki, semakin bersemangat hidup mereka dan semakin kuat fisik dan garis keturunan mereka. Dalam pengurangan tubuh utama martial Dao, ada 9 tingkat ke tanah rahasia cincin takdir. Saat ini, tubuh utama martial Dao baru saja mengaktifkan cincin takdir pertamanya. Tubuh utama martial Dao tidak berhenti berkultivasi dan terus menerobos cincin takdir kedua. Setengah bulan berlalu. Ledakan kedua terdengar dari tubuh-tubuh utama martial Dao. Seolah-olah belenggu lain telah dipatahkan. Halo lain muncul di balik halo misterius pertama. Cincin takdir kedua. Aura tubuh utama martial Dao melonjak dan dia tiba-tiba berdiri. Suara tulang retak bisa terdengar dari tubuhnya dan dia memancarkan aura kaisar yang memandang rendah dunia. Seketika, cuaca berubah. Banyak makhluk hidup di reruntuhan Kunlun merasakan aura dan ekspresi mereka berubah, seolah-olah bencana akan turun saat berikutnya. Bab 1755, Api Karma Teratai Merah. Dua cincin takdir muncul di belakang tubuh utama martial Dao, memancarkan cahaya ungu dan cahaya surgawi dengan aura yang menakutkan. Tubuh utama martial Dao merasakan kekuatan di tubuhnya. Mengondensasi dua cincin takdir setara dengan kaisar dunia kultivasi. Tapi sekarang, kekuatan tempur tubuh utama martial Dao sebanding dengan tubuh sejati teratai hijau dan tubuh sejati naga phoenix. Terobosan tubuh utama martial Dao tidak berhenti. Dia ingin menyingkat cincin takdir ketiganya. Sejak tubuh utama martial Dao melebur kekuatan surgawi, dia hanya mencium kekuatan surgawi yang lebih kecil dan lebih besar dan belum mencium kekuatan surgawi tertinggi. Jika kekuatan surgawi tertinggi dapat dilebur, cincin takdir ketiga dapat dibentuk. Namun, api roh bela diri saja hampir tidak dapat mencium kekuatan surgawi tertinggi. Tubuh utama martial Dao harus menguasai jenis api kedua. Selain itu, tingkat, level, dan potensi nyala api itu tidak boleh terlalu rendah. Sampai sekarang, satu-satunya nyala api di daratan Tianhuang yang layak untuk tubuh utama martial Dao adalah api naga phoenix. Bahkan api esensi matahari dari gagak emas lebih rendah di mata tubuh utama martial Dao. Namun, api naga phoenix dari tubuh sejati naga phoenix adalah bakat bawaan dari naga tabu phoenix. Kecuali tubuh utama martial Dao melebur tubuh sejati naga phoenix, hampir tidak mungkin dia bisa mengendalikan nyala api itu. Tubuh utama martial Dao memiliki tatapan tenang. Selama bertahun-tahun, dia telah melebur banyak kekuatan surgawi dan teknik kultivasi yang tak terhitung jumlahnya dan keterampilan rahasia, pikirannya mengandung sejumlah besar esensi dan kedalaman. Tubuh utama martial Dao ingin memahami nyala api baru. Kembali di tanah warisan Dao, Su Zimo menantang domain 3 kesengsaraan. Kesengsaraan kedua dari domain 3 kesengsaraan adalah api karma. Pada saat itu membuatnya sangat kesakitan dan tak terlupakan. Pada saat itu, api karma yang menyala di domain 3 kesengsaraan disebabkan oleh keserakahan, kemarahan, dan obsesi. Namun, tubuh utama martial Dao melebur teknik kultivasi dan kekuatan surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan berkultivasi di sepanjang jalan, mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang karma negatif. Kelahiran karma negatif bukan hanya karena keserakahan. Membunuh, mencuri, dan kata-kata kasar akan menghasilkan karma negatif. Karma negatif adalah konsekuensi dari siklus karma. Dengan kata lain, setiap makhluk hidup dilahirkan dengan karma dan disertai dengan karma negatif. Namun, beberapa di antaranya adalah karma positif sementara yang lain negatif. Di jalur kultivasi, para kultivator terlibat dalam pembunuhan dan semua orang dinodai oleh karma negatif yang tak terhitung banyaknya. Bahkan Su Zimo pun tidak luput. Karma negatif setiap makhluk hidup seperti setumpuk kayu bakar. Selama ada percikan tunggal, itu akan menyala menjadi api yang mengamuk yang membakar organ dan daging mereka dari dalam keluar. Itu adalah api karma. Selama karma negatif tidak menghilang, api karma tidak akan padam. Karma negatif ada karena siklus karma. Dengan karma negatif datang api karma. Karma ada di mana-mana. Bahkan jika seseorang adalah kaisar yang tinggi dan perkasa, mereka akan diselimuti oleh karma negatif yang tak ada habisnya. Namun, tidak ada yang akan menyalakannya. Bahkan jika seseorang memahami kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih berada dalam lingkaran karma dan memiliki karma negatif, mereka tidak dapat menghindari rasa sakit dari api karma. Tubuh utama martial Dao memiliki pemahaman dan pemahaman baru tentang api karma dari domain 3 kesengsaraan. Badai dahsyat muncul di samping tubuh utama martial Dao. Badai menghubungkan langit dan bumi dan memiliki kekuatan membunuh yang menakutkan, seolah-olah ingin menghancurkan segalanya. Dipenuhi dengan kekuatan suci yang kuat, badai itu mengguncang dunia. Badai kekuatan surgawi tertinggi. Awalnya, penampilan tubuh utama martial Dao menarik perhatian klan Kunlun yang tak terhitung jumlahnya.
Sudah ada banyak klan Kunlun yang melaju kencang. Sekarang setelah badai kekuatan surgawi tertinggi terbentuk, banyak klan Kunlun bahkan lebih terkejut. Itu orang itu. Beberapa anggota klan Kunlun mengingat sesuatu. Sebelumnya, seseorang datang ke reruntuhan Kunlun dan mengambil inisiatif untuk menyebabkan badai kekuatan surgawi. Aku juga mengingatnya. Selanjutnya, orang itu berhasil selamat dari badai kekuatan surgawi. Klan Kunlun lainnya berkata. Bukan rahasia lagi bagi banyak klan Kunlun bahwa tubuh utama marsial Dao sedang melebur kekuatan surgawi di reruntuhan Kunlun. Namun, klan Kunlun tidak tahu siapa dia dan tidak bisa melihat wajah tubuh utama marsial Dao dengan jelas, mereka hanya bisa melihat kabut samar. Bukankah orang itu sudah menghilang? Seorang anggota klan Kunlun diam-diam terdiam. Saya pikir orang ini dicabik-cabik oleh Divine Power Storm. Memikirkan bahwa kembalinya dia akan menarik badai kekuatan surgawi tertinggi. Ayo kita lihat. Klan Kunlun dari seluruh reruntuhan Kunlun bergegas. Dalam badai kekuatan surgawi tertinggi. Tubuh utama marsial Dao tidak mengedarkan ki darahnya untuk bertahan melawan badai kekuatan surgawi tertinggi. Sebaliknya, dia membiarkannya merobek tubuhnya terus-menerus. Lampu merah bersinar dari tubuh-tubuh utama marsial Dao. Jika penglihatan siapapun dapat menembus badai kekuatan surgawi, mereka akan terkejut menemukan bahwa api merah menyala di dalam dan di luar tubuh utama marsial Dao. Api karma. Karma negatif yang tak terhitung jumlahnya melingkari tubuh utama marsial Dao juga. Kekuatan api karma bahkan menyebabkan badai kekuatan surgawi tertinggi. Namun, hal yang aneh adalah bahwa karma api merah di tubuh-tubuh utama marsial Dao tidak memancarkan kekuatan surgawi apapun. Api karma bukanlah kekuatan surgawi. Itu adalah kekuatan yang sangat unik. Di bawah penempaan api karma, daging tubuh utama marsial Dao menjadi semakin kental dan karma negatif di tubuhnya dibakar dengan bersih. Tulang dan organnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Dua cincin takdir di belakang tubuh utama marsial Dao bersinar samar dan aura mereka menjadi lebih murni, menyerupai dewa. Kekuatan surgawi tidak sebanding dengan karma negatif. Tubuh utama marsial Dao memunculkan segel dharma aneh yang menyerupai teratai dengan kedua tangan. Tiba-tiba, dia mengucapkan 6 kata yang menyebar melalui reruntuhan Kunlun. Itu seperti mandat dharma. Setelah kata-kata itu diucapkan, kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan Kunlun menjadi tenang seketika. Badai kekuatan surgawi tertinggi yang awalnya mengelilingi tubuh utama marsial Dao secara bertahap mereda juga. Meskipun badai masih berputar di sekitar tubuh utama marsial Dao, itu tidak lagi menyerang yang terakhir, itu melindunginya. Setelah kata-kata itu diucapkan, kekuatan luar biasa turun dari seluruh reruntuhan Kunlun. Seolah-olah keinginan yang lebih kuat berada di atas reruntuhan Kunlun. Dalam badai kekuatan surgawi tertinggi, tubuh utama marsial Dao menyeringai. Api karma yang terbakar di telapak tangannya berangsur-angsur berubah menjadi 2 teratai merah kristal yang menyerupai harta dunia. Tidak ada kehangatan dalam 2 bunga teratai merah. Namun, aura yang dilepaskan oleh teratai merah sangat menakutkan dan bahkan badai kekuatan surgawi tertinggi harus tenang. Nyala api kedua terkondensasi di tubuh-tubuh utama marsial Dao setelah api roh bela diri. Api karma teratai merah. Meskipun api karma teratai merah bukanlah kekuatan suci, itu bisa mencium kekuatan suci. Faktanya, bahkan kekuatan suci tertinggi di reruntuhan Kunlun dapat dilebur oleh api karma teratai merah. Di bawah penempaan api roh bela diri dan api karma teratai merah, kecepatan kultivasi tubuh utama marsial Dao akan meningkat secara signifikan. Di bawah temper 2 api, tubuhnya juga akan menjadi semakin menakutkan. Ledakan. Saat itu, ledakan keras lainnya terdengar dari tubuh-tubuh utama marsial Dao. Di belakangnya, cincin takdir ungu lain terkondensasi di luar yang kedua. Auranya melonjak dan kekuatannya meningkat. Cincin takdir ketiga muncul dan tubuh utama marsial Dao telah menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Bab 1756, Pemusnahan. Selama beberapa hari terakhir, Su Zimo tidak berkultivasi dan hanya merasakan aktivitas di sisi tubuh utama marsial Dao. Dia hanya menenangkan diri setelah tubuh utama marsial Dao memadatkan cincin takdir ketiganya. Setelah memadatkan cincin takdir ketiganya, kekuatan yang dikendalikan oleh tubuh utama marsial Dao telah jauh melampaui tubuh sejati teratai hijau dan tubuh sejati naga Phoenix. Meskipun tubuh utama marsial Dao belum menjalani transendensi kesengsaraan dan naik, kekuatannya telah melampaui 2 tubuh aslinya. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu sejak tubuh utama marsial Dao keluar dari pengasingan. Kaisar yang sedang memulihkan diri di lembah tulang naga sudah pulih dari luka-luka mereka. Setelah pertempuran itu, banyak kaisar memahami sesuatu dan bahkan menerobos satu demi satu untuk memahami kekuatan surgawi tertinggi lainnya.
Dalam 2 bulan terakhir, banyak leluhur memahami kekuatan surgawi tertinggi dan menjadi kaisar. Selama periode waktu ini, 10.000 ras daratan Tianhuang beristirahat dan memulihkan diri. Itu luar biasa damai dan kaisar dari berbagai ras bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal. Di luar lembah tulang naga, kaisar umat manusia mengucapkan selamat tinggal pada Su Zimo dan yang lainnya. Kaisar mistik, kapan Anda siap menjalani transendensi kesengsaraan? Biksu Kong Yun bertanya. Bagaimanapun juga, aku adalah penjaga istana dan harus menjaga daratan Tianhuang selama beberapa tahun. Saya hanya bisa pergi setelah saya menemukan penjaga istana berikutnya. Si pendongeng tersenyum. Kong Yun, kamu telah memahami 3 kekuatan surgawi tertinggi dan dapat bersiap untuk menjalani transendensi kesengsaraan dan naik. Kita akan membicarakannya nanti. Biksu Kong Yun menggelengkan kepalanya dengan lembut dan ragu-ragu. Mengapa? Pendongeng bertanya, apa masalahnya? Long Ran berkata, meskipun ada peluang tipis untuk bertahan hidup untuk tribulasi transendensi, tidak ada yang bisa menghindarinya. Kami harus mengambil langkah ini pada akhirnya. Biksu Kong Yun tersenyum pahit dan menghela nafas. Sejujurnya, aku sedikit takut, menghela nafas. Si pendongeng terdiam. Pertempuran 2 bulan lalu berdampak besar pada hati kaisar daratan Tianhuang. Melawan kekuatan apokaliptik itu, bahkan kaisar pun seperti semut yang bisa mati kapan saja. Untuk seseorang seperti Su Zimo, bahkan jika bukan karena Dai Yue, dia memiliki tekad yang kuat dan tak tergoyahkan. Secara alami, dia tidak takut dan terus maju. Namun, kebanyakan orang pasti akan merasakan rasa takut dan ragu-ragu. Tatapan Su Zimo bergeser. Kaisar lainnya juga terdiam, jelas bahwa Biksu Kong Yun tidak sendirian. Seorang kaisar tiba-tiba berkata, sebenarnya, dunia atas tidak seindah yang kita bayangkan. Betul sekali. Mengapa kita berkultivasi? Bukankah itu agar kita bisa berumur panjang? Kaisar lain menambahkan, namun, ada 90% kemungkinan kematian jika kita mencoba transendensi kesengsaraan untuk naik. Bahkan jika kita bertahan dan naik ke dunia atas, kita hanya akan berada di bawah hierarki dan siapapun dapat membunuh kita. Petik 2. Jika itu masalahnya, aku mungkin juga tinggal di dunia bawah dan berkeliaran dengan bebas. Kaisar mengungkapkan pikiran banyak kaisar. Sebenarnya, selama bertahun-tahun, sangat sedikit kaisar yang mencoba transendensi kesengsaraan. Di satu sisi, itu berbahaya. Di sisi lain, itu juga merupakan bentuk ketakutan terhadap tempat yang tidak diketahui seperti dunia atas. Kekhawatiran kaisar bukan tanpa alasan. Jika mereka tinggal di daratan Tianhuang, bahkan jika mereka menghabiskan masa hidup mereka, mereka akan memiliki puluhan ribu tahun untuk hidup. Namun, jika mereka memilih untuk mencoba Tribulation Transcendence untuk naik, ada kemungkinan mereka akan mati. Long Ran cemberut. Apa yang harus ditakuti? Jalan kultivasi bukanlah jalan yang mulus untuk memulai. Karena kamu telah memilih jalan ini, jangan kembali. Secara alami, Long Ran tidak takut terhadap dunia atas. Su Zimo percaya bahwa Asura Yan Beichen pasti akan memilih untuk naik juga. Itu karena Yan Beichen memiliki obsesi di hatinya. Dia ingin pergi ke dunia atas dan mencari kekuatan yang bisa menghidupkan kembali Qin Pianran. Pertempuran ini membawa ketakutan bagi semua orang. Namun, itu adalah bentuk harapan bagi Asura Yan Beichen. Dia telah menyaksikan kekuatan dunia atas. Dia percaya bahwa selama dia naik ke dunia atas, dia pasti akan dapat menemukan cara untuk menghidupkan kembali Qin Pianran. Setelah hening sejenak, Su Zimo memandang Biksu Kong Yun dan kaisar lainnya dan berkata perlahan, kalian tidak salah dalam kata-kata dan pikiran kalian. Jika Anda tinggal di daratan Tianhuang, Anda mungkin bisa hidup selama puluhan ribu tahun. Namun, jika kamu mencoba Tribulation Transcendence untuk naik, ada kemungkinan kamu akan langsung mati. Namun, Su Zimo berhenti sejenak, hanya dengan naik ke dunia atas akan ada peluang umur panjang yang sebenarnya. Hanya dengan naik ke dunia atas seseorang dapat memperoleh kekuatan yang lebih besar dan memperoleh umur 200.000 tahun, 300.000 tahun atau bahkan lebih lama. Itulah satu-satunya tempat di mana seseorang bisa mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan memperluas wawasan mereka. Biksu Kong Yun dan kaisar lainnya sedang berpikir keras. Si pendongeng tidak membujuk lebih lanjut. Bagi Biksu Kong Yun dan kaisar lainnya, tinggal di daratan Tianhuang mungkin merupakan pilihan terbaik bagi mereka. Tribulasi transendensi sangat berbahaya untuk memulai dan ada kemungkinan kematian yang tinggi. Sekarang Biksu Kong Yun dipenuhi dengan ketakutan, peluangnya untuk mengatasi kesengsaraan bahkan lebih tipis. Saat itu, seberkas cahaya merobek udara dan tiba di hadapan banyak kaisar dalam sekejap mata. Orang ini memiliki mahkota Konfusianisme di kepalanya dan wajah pucat tanpa janggut. Dia sedikit gemuk dan memegang kipas lipat di tangannya.
Dia adalah Lin Xuanji dari Istana Enigma dan juga pendongeng generasi ini. Mengapa? Apa yang terjadi? Pendongeng mengerutkan kening ketika dia melihat ekspresi aneh Lin Xuanji. Lin Xuanji menenangkan diri dan berkata, ras Bloodfin dihancurkan dan ratusan ribu klan mati tanpa kecuali. Ah! Ketika Kaisar mendengar itu, ekspresi mereka berubah. Meskipun ras anggur darah dikalahkan kali ini, mereka masih memiliki beberapa kaisar dan lebih dari 10 leluhur. Su Zimo juga tidak memusnahkan mereka. Hanya dalam 2 bulan, ratusan ribu Bloodfin terbunuh. Kaisar dari ras anggur darah juga mati. Si pendongeng bertanya dengan ekspresi muram. Mati. Lin Xuanji menelan ludah. Ketika saya mendengar berita itu, saya tidak bisa mempercayainya dan pergi ke tanah leluhur ras Bloodfin secara pribadi untuk melihatnya. Pada saat itu, ekspresi ketakutan melintas di mata Lin Xuanji, seolah-olah dia mengingat adegan menakutkan dengan ketakutan yang tersisa. Tempat itu telah berubah menjadi lautan darah tanpa tanda-tanda kehidupan. Klan Bloodfin yang tak terhitung jumlahnya mati terlepas dari ranah kultivasi mereka. Petik 2. Lin Xuanji berkata, "Kamu terlalu ceroboh." Pendongeng itu sedikit mencela dan berbalik untuk melihat Su Zimo dengan ekspresi bertanya. Siapa yang bisa melakukannya? Hal yang menakutkan tentang ini adalah bahwa seluruh proses memusnahkan seluruh ras anggur darah terjadi dalam keheningan. Bahkan kaisar seperti kita tidak menyadarinya sama sekali. Su Zimo mengerutkan kening sambil berpikir. Reaksi pertamanya adalah Mong Daming. Namun, apa motif Biksu Daming melakukan itu? Apakah Biksu Daming sudah berkultivasi sedemikian rupa setelah mereka tidak bertemu untuk jangka waktu tertentu? Atau lebih tepatnya, apakah itu wajah darah? Namun, setelah dipikir-pikir, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Wajah darah itu terkait erat dengan Dao Lord Bloodfin. Namun, Dao Lord Bloodfin memiliki setengah garis keturunan ras Bloodfin di tubuhnya dan tidak ada alasan baginya untuk melakukan hal seperti itu. Berapa banyak kebencian yang harus dimiliki seseorang untuk memusnahkan seluruh ras? Bab 1757, Kaisar Iblis Tao Wu. Ayo pergi ke lembah 1000 setan dan laut darah 1000 tahun. Kilatan dingin melintas di mata Su Zimo saat dia berkata dengan suara yang dalam. Tidak peduli siapa yang menghancurkan ras Bloodfin, dia harus menuju ke laut darah 1000 tahun dan menyelesaikan bahaya laten dari wajah darah. Baik. Pendongeng dan kaisar lainnya setuju tanpa ragu-ragu. Semua kaisar yang hadir merobek kekosongan dengan mudah dan turun dari lembah tulang naga, tiba di atas lembah 1000 setan. Kali ini, Su Zimo dan yang lainnya tidak menyembunyikan jejak mereka. Sekarang banyak kaisar muncul pada saat yang sama setelah pertempuran 10.000 ras, banyak makhluk hidup tertarik, bertanya-tanya apakah sesuatu yang besar telah terjadi lagi. Kali ini, tubuh sejati teratai hijau Su Zimo dan tubuh sejati naga Phoenix bergerak pada saat yang bersamaan. Tubuh utama marsial Dao masih mengolah dan melebur kekuatan suci di reruntuhan Kunlun sehingga dia tidak muncul. Su Zimo dan yang lainnya tiba di atas laut darah 1000 tahun dan melihat ke bawah. Kembali ketika Su Zimo, monyet, dan yang lainnya pertama kali melihat laut darah, mereka sangat terkejut. Saat ini, dia telah berkultivasi ke ranah kaisar dan berdiri di puncak daratan Tianhuang. Di matanya, laut darah seperti danau berwarna darah. Aneh. Biksu Kong Yun mengerutkan kening. Ada kekuatan aneh yang memancar dari laut darah yang bahkan kesadaran rohku tidak bisa mendeteksinya. Terlepas dari pendongeng dan yang lainnya, kaisar lainnya tidak tahu tentang wajah berdarah itu. Ini adalah medan perang dari Tousan Demon Tribulation saat itu. Seorang kaisar melihat mayat-mayat yang mengelilingi laut darah 1000 tahun dan bergumam. Su Zimo melihat tulang di bawah kakinya dan laut darah 1000 tahun. Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya dan berseru dengan lembut. Melihat ke bawah, dia tiba-tiba menyadari bahwa laut darah 1000 tahun di bawah kakinya seperti bola mata berwarna darah. Tulang putih yang mengelilinginya seperti bagian putih mata. Tulang putih dan laut darah membentuk mata berwarna darah yang aneh. Mata itu sepertinya menatap banyak kaisar di udara. Kilatan aneh melintas di mata. Pada saat yang sama, riak muncul di laut darah 1000 tahun. Aneh, kenapa aku merasa seperti sedang diawasi? Seorang kaisar bergumam dengan gelisah. Tempat ini benar-benar menyeramkan, tambah kaisar lain. Ah! Tiba-tiba, seorang kaisar berseru dengan ekspresi terkejut. Dia menunjuk ke laut darah 1000 tahun di bawah kakinya dan berkata dengan suara gemetar, sepertinya baru saja berkedip. Apa maksudmu dengan berkedip? Berhentilah membuat keributan dan jelaskan dirimu sendiri. Long Ran mengerutkan kening. Itu benar, itu benar. Kaisar tampaknya sangat terkejut dan tidak bisa menjelaskan sejenak. Dengan ekspresi muram, Su Zimo berkata perlahan, laut darah 1000 tahun ini seharusnya menjadi mata makhluk hidup dan itu berkedip lebih awal. Apa?
Pendongeng, Longran dan kaisar lainnya terkejut. Mengaum. Tiba-tiba, raungan memekakan telinga terdengar dari kedalaman Tousan Demon Valley, seolah-olah iblis-iblis yang kuat telah terbangun. Raungan itu menyebar ke seluruh daratan Tianhuang. Baik itu di setiap sudut daratan Tianhuang atau makhluk hidup manapun, mereka dapat mendengarnya dengan jelas dan merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam raungannya. Makhluk hidup di Tousan Demon Valley gemetar dan tidak berani bergerak. Bahkan beberapa iblis besar dan iblis tua tidak luput. Di atas laut darah 1000 tahun, beberapa kaisar yang lebih lemah merasakan telinga mereka berdengung dan garis keturunan mereka melayang tak terkendali di bawah raungan. Kaisar pucat dan bingung. Retakan, retakan, retakan. Segera setelah itu, retakan raksasa muncul di tanah di bawah kaki kaisar dan meluas ke segala arah dengan laut darah 1000 tahun sebagai pusatnya. Ki iblis yang sangat kuat dan bau darah terpancar dari retakan. Kali ini, semua kaisar bisa melihatnya dengan jelas. Memang, laut darah 1000 tahun mengungkapkan tatapan yang hanya dimiliki makhluk hidup. Ejekan, kekejaman dan ejekan. Tanah di bawah kaki semua orang menonjol perlahan, membentuk gundukan seukuran gunung, seolah-olah iblis tertinggi akan keluar darinya. Ledakan, ledakan. Ada ledakan keras dan tanah bergetar. Sosok raksasa menerobos tanah dan naik dengan cepat. Ki iblis melingkari tubuhnya dan ki darahnya melonjak. 100 kaki, 1000 kaki, 10.000 kaki. Dalam sekejap mata, sosok raksasa itu telah menembus ketinggian 10.000 kaki dan hampir tak tergoyahkan. Mengubur lututnya di tanah, ia melambaikan tangannya dengan api yang sangat besar dan kekuatan mengerikan yang menyapu dunia. Batu yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana. Batuan raksasa yang diciptakan oleh kebangkitan sosok itu mengandung kekuatan yang sangat besar. Banyak kaisar mundur dan tersebar. Terhadap aura menakutkan itu, Longran mengungkapkan bentuk naganya. Namun, bentuk naganya hanya sedikit lebih dari 10.000 kaki panjangnya dan tidak lebih tebal dari lengan makhluk hidup itu. Saat Longran berubah menjadi bentuk naganya, makhluk hidup yang menakutkan itu melambaikan telapak tangannya yang besar dan meraih naga sepanjang 10.000 kaki di telapak tangannya, seolah-olah dia merobek kehampaan dan debu. Cakar makhluk hidup yang menakutkan itu memanjang satu demi satu dan menusuk sisik naga pelindung Longran secara instan, meninggalkan lubang berdarah di tubuhnya. Longran berjuang. Namun, Longran yang tingginya lebih dari 10.000 kaki seperti ular piton yang tidak bisa lepas dari cengkeraman makhluk hidup yang kuat ini. Mengaum. Longran meraung kesakitan. Raungan naga mengejutkan 10.000 ras. Pada jarak itu, raungan naga bisa melepaskan kekuatan membunuh yang sangat menakutkan. Namun, makhluk hidup yang menakutkan itu sepertinya tidak mendengar apa-apa. Mengerahkan kekuatan di lengannya, ia meraung dan merobek Longran menjadi dua, sekarat kehampaan merah dengan darah naganya. Adegan itu sangat mengejutkan. Garis keturunan ras naga sangat kuat. Bahkan jika seseorang bisa membunuh ras Kaisar Naga, tidak mungkin mereka bisa merobek tubuh ras Kaisar Naga, seberapa mengerikan kekuatan yang dilepaskan. Kaisar tertegun di tempat dengan ekspresi pucat. Pada saat itu, sudah terlambat bahkan jika Su Zimo menyerang. Ketika Longran melihat bahwa situasinya buruk, dia meninggalkan tubuhnya dan melarikan diri dengan roh esensinya. Ketika roh esensi Longran melarikan diri, makhluk hidup yang menakutkan itu tidak mengejarnya dan hanya menghina dengan jijik. Itu meraih setengah dari naga yang berdarah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Retakan, retakan, retakan. Makhluk hidup itu menggigit daging ras Kaisar Naga dan melahapnya dalam suapan besar. Longran melarikan diri dan buru-buru mengedarkan Blood Rebirth untuk merekonstruksi tubuhnya. Meski begitu, dia masih kaget dan marah ketika melihat tubuhnya yang telah dia tinggalkan sebelumnya dimangsa oleh makhluk hidup yang menakutkan ini. Itu terlalu kuat. Ekspresi Su Zimo berubah muram. Kekuatan makhluk hidup itu bahkan telah melampaui mantan Kaisar Dewa Surgawi, Kaisar Penyihir Neraka, dan yang lainnya. Pada saat itu, debu secara bertahap menyebar dan tatapan Su Zimo mendarat di makhluk hidup. Makhluk hidup itu memiliki wajah manusia, kaki harimau, dan bulu pendek hitam pekat di sekujur tubuhnya. Di kedua sisi mulutnya, sepasang gigi babi yang tajam menjulang ke langit. Di belakang makhluk hidup ada ekor raksasa dan tebal yang menyapu bola-balik. Itu memiliki tatapan ganas dan kilatan darah saat memelototi Su Zimo dan yang lainnya. Tahu. Sedikit mengernyit, Su Zimo membandingkannya dengan catatan di buku-buku kuno dan nama binatang buas melintas di benaknya. Kaisar Iblis Tahu. Saat itu, pendongeng dan kaisar lainnya berseru dengan ekspresi terkejut. Bab 1758, Kaisar Abadi Astral. Mustahil. Pendongeng terkejut dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kaisar Iblis Tahu seharusnya sudah mati dalam kesengsaraan 1000 iblis sejak lama.
Bagaimana dia bisa masih hidup? Petik 2. Su Zimo ingat bahwa dia telah membaca tentang Tousan Demon Tribulation di Istana Enigma. Memang, Kaisar Iblis meninggal dalam kesengsaraan 1000 iblis, Tao Wu. Hahaha. Kaisar Iblis Tao Wu mengunyah daging naga saat dia mengangkat kepalanya dalam tawa dengan darah berceceran di mana-mana. Dia mengamati sekelilingnya dengan mata merah dan ekspresi mengancam saat dia berteriak, "Kalian akhirnya di sini. Aku sudah menunggu lama. Iblis ini kuat, mundur untuk saat ini." Dengan ekspresi muram, Su Zimo mengirim transmisi suara ke pendongeng dan kaisar lainnya tanpa ragu-ragu. Bahkan dua tubuh aslinya mungkin tidak cocok untuk Kaisar Iblis Tao Wu ini, apalagi kaisar lainnya. Kaisar lainnya hanya akan mati jika mereka maju. Pendongeng dan yang lainnya juga memiliki ekspresi yang mengerikan. Teror Kaisar Iblis Tao Wu ini jauh melebihi harapan mereka. Fluktuasi aneh muncul di kehampaan. Sosok seperti hantu menyelinap ke arah Kaisar Iblis Tao Wu tanpa suara. Itu adalah roh malam. Setelah pertempuran 10.000 ras, Night Spirit telah memahami dua kekuatan surgawi tertinggi. Bahkan jika dia harus menghadapi pengepungan Kaisar Penyihir Neraka dan yang lainnya lagi, roh malam benar-benar yakin bahwa dia akan dapat membunuh mereka satu persatu. Namun, hati Su Zimo tenggelam saat melihat itu. Sebelum dia bisa memperingatkan, Night Spirit telah muncul dan menyerang, meraih leher Tao Wu dengan cakarnya yang besar dan mengancam. Ekornya yang tajam melesat di udara dengan cahaya gelap dan menusuk ke arah kepala Kaisar Iblis Tao Wu, tiba secara instan. Tatapan mengejek melintas di mata Kaisar Iblis Tao Wu. Tanpa berbalik, dia mengulurkan tangannya dan meraih tubuh Night Spirit dalam sekejap sebelum gerakan membunuh yang terakhir turun. Itu terlalu cepat. Kecepatan Kaisar Iblis Tao Wu bahkan lebih cepat dari roh malam. Serangannya dilepaskan setelah tetapi tiba lebih cepat. Kecepatannya bukan satu-satunya hal yang menakutkan. Di telapak Kaisar Iblis Tao Wu, roh malam bahkan tidak bisa membebaskan diri dan hanya bisa menggeram. Kaisar Iblis Tao Wu mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan suara berderak bergema dari tubuh roh malam. Tulangnya terasa seperti akan dihancurkan oleh Kaisar Iblis Tao Wu. Tatapan tubuh sejati naga Phoenix semakin intensif saat dia menyalurkan roh esensinya. Kabut abu-abu menyelimuti ujung jarinya, seolah-olah itu berisi aliran waktu. Momen sekejap. Kekuatan waktu mengabaikan alam kultivasi seseorang. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Iblis Tao Wu, dia tidak dapat menahan berlalunya waktu. Namun, saat kekuatan surgawi tertinggi akan segera terbentuk, tubuh sejati naga Phoenix merasakan gelombang pusing di benaknya. Garis keturunannya melonjak dan dia bergoyang. Kabut abu-abu di ujung jari Dragon Phoenix True Body menghilang tanpa suara. Dia telah gagal. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi yang hilang. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Pusing itu datang tanpa peringatan dan benar-benar tidak masuk akal. Beraninya Divine Hall yang lemah menantangku. Kaisar Iblis Tao Wu mencibir dan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Puff. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Tepat di depan Kaisar, tabu Divine Hall dihancurkan berkeping-keping oleh telapak Kaisar Iblis Tao Wu dan darah segar mengalir perlahan melalui celah di antara jari-jarinya. Night Spirit menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan Essence Spirit-nya telah melarikan diri untuk merekonstruksi tubuhnya. Jangan pergi. Su Zimo mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya dengan nada tegas. Kaisar Iblis Tao Wu membawa telapak tangannya yang berlumuran darah Divine Hall ke mulutnya dan menjulurkan lidahnya yang besar untuk menjilat daging di atasnya. Dia menyeringai dengan ekspresi mengancam. Kaisar merasakan kulit kepala mereka tergelitik dan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka saat napas mereka berubah menjadi tergesa-gesa. Hehehe, kalian ingin melarikan diri. Kaisar Iblis Tao Wu tertawa. Betapa naifnya. Ledakan, ledakan. Saat dia mengatakan itu, ledakan keras terdengar di belakang Kaisar. Kaisar berbalik untuk melihat. Peti mati batu abu-abu meledak dari kuburan di gunung belakang Sekte Biduk Surgawi dan melayang ke langit, melayang di udara. Berderak. Suara yang menusuk telinga bergema dari peti mati batu. Mayat pertempuran. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Segera setelah itu, tepat di depan Kaisar, tutup peti mati batu itu meluncur turun sedikit demi sedikit sebelum jatuh ke tanah. Sesosok berdiri perlahan dari dalam. Ini bukan mayat, tapi orang yang hidup. Meskipun dia berada di peti mati kuno, tidak ada aura kematian di sekitarnya dan kekuatan hidupnya sangat bersemangat. Orang itu mengenakan jubah Taois emas gelap dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya tercetak di atasnya. Rambut hitamnya berkibar dan matanya bersinar dengan cahaya bintang. Dia memiliki sikap yang luar biasa dan elegan. Patriark Astral. Banyak kaisar yang hadir berseru dengan mata melebar tak percaya ketika mereka melihat orang itu. Su Zimo juga mengerutkan kening.
Asal-usul kesengsaraan astral sebagian besar terkait dengan Patriark Astral. Namun, Patriark Astral sudah mati dalam kesengsaraan astral. Memikirkan bahwa orang yang sudah mati ini sekarang berdiri hidup-hidup di depan para kaisar. Yang lebih menakutkan adalah bahwa orang ini telah melampaui tingkat seorang patriark sejak lama. Saat ini, aura yang dia pancarkan sebanding dengan Kaisar Iblis Tao Wu dan bergema bersamanya dari jauh. Ini bukan lagi Patriark Astral, tapi Astral Immortal Emperor. Seorang kaisar tidak bisa menahan tekanan dan merobek kekosongan, ingin melarikan diri. Kekosongan di depan kaisar baru saja retak ketika Kaisar Abadi Astral tersenyum dan menamparkan ke arah itu melalui lapisan ruang. Bang! Tubuh kaisar menegang dan matanya melebar. Saat berikutnya, tubuh kaisar meledak dan dagingnya diserap oleh robekan dimensi di depannya. Roh esensinya jatuh ke dalam sobekan dimensional dan tanpa perlindungan tubuhnya, ia terkoyak oleh arus liar kekosongan dan mati di tempat. Set! Ekspresi kaisar berubah saat mereka tersentak. Meskipun kaisar yang melarikan diri sebelumnya hanya memahami satu kekuatan surgawi tertinggi, fakta bahwa Kaisar Abadi Astral dapat membunuh seorang kaisar dengan begitu mudah berarti bahwa kekuatannya telah jauh melampaui imajinasi mereka. Munculnya Kaisar Iblis Tao Wu Tunggal sudah terasa seperti bencana yang tak terbendung bagi kaisar yang hadir. Tapi sekarang, Kaisar Abadi Astral lainnya telah muncul. Ekspresi Su Zimo berubah muram. Dia tahu bahwa selain dua kaisar yang menakutkan, pasti ada satu lagi. Saat itu, cahaya keemasan merobek udara dari arah laut timur dan melarikan diri. Kaisar memiliki penglihatan yang kuat dan bisa melihat semuanya dengan jelas. Cahaya keemasan adalah Kaisar ras Gagak Emas. Pada saat itu, Kaisar Gagak Emas memiliki ekspresi ngeri dan melarikan diri ke arah daratan Tianhuang, seolah-olah dia sangat ketakutan. Astaga! Cahaya putih raksasa turun dari langit dengan kekuatan yang tak terbendung. Itu sangat ganas, seolah-olah ingin membelah dunia. Tebasan surgawi. Seru si pendongeng dengan lembut. Tebasan surgawi adalah kekuatan suci tertinggi dari Dao of the Saber. Itu adalah yang paling ganas dan kuat, sesuatu yang hanya bisa ditandingi oleh sedikit kekuatan suci. Bab 1759, Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah. Merasakan bahaya, Kaisar Gagak Emas berhenti dengan tergesa-gesa dan menyalurkan kekuatan suci tertingginya. Seluruh tubuhnya meringkuk seperti matahari yang terik. Tebasan surgawi turun. Off. Tanpa banyak jeda, cahaya tebasan surgawi membelah matahari yang terik menjadi dua dan darah segar berceceran ke laut timur. Kaisar Gagak Emas sudah mati. Kaisar pedang mungkin satu-satunya di dunia ini yang bisa melepaskan tebasan surgawi, kata Biksu Kong Yun tegas. Apakah itu pertapa? Pendongeng sedikit mengernyit. Meskipun Hermit kuat, dari apa yang aku tahu, dia hanya memahami tiga kekuatan suci tertinggi. Kapan dia menjadi begitu kuat? Meskipun itu hanya satu tebasan surgawi, dapat dilihat bahwa kekuatan tempur penyerang jauh melampaui kaisar dari berbagai ras. Kaisar lain bertanya dengan bingung, selanjutnya, hal yang aneh adalah dia tidak muncul untuk acara besar apapun di daratan Tianhuang dalam beberapa tahun terakhir. Kaisar umat manusia melihat ke atas. Di atas laut timur, sebuah perahu kecil melayang di atas asap besar. Meskipun tampak lambat, itu sangat cepat. Di atas perahu kecil itu berdiri seorang pria dengan jas hujan anyaman hijau dan topi jerami. Dari jauh, dia tampak seperti seorang nelayan. Itu pertapa. Biksu Kong Yun berkata, tidak peduli apa, fakta bahwa dia bisa tiba sekarang bukanlah hal yang buruk bagi kita. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan tegas, semuanya, hati-hati. Dia bermusuhan. Jantung kaisar berdetak kencang. Saat itu, perahu kecil sudah tiba di pantai. Hermit mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke arah benua tengah, melangkah. Di belakangnya, kekosongan terbelah dan sosok-sosok berjalan keluar satu demi satu. Mereka memancarkan aura yang kuat dan semuanya adalah kaisar. Kaisar barbar gunung yang mengkhianati ras barbar, Kaisar Kun perahu awan dan Kaisar Kun harimau ada di antara mereka. Selain ras barbarian dan Kun, ada juga kaisar ras primordial lain yang mengikuti Hermit. Selain itu, ada beberapa kaisar dari ras manusia dan iblis. Dalam sekejap mata, ada hampir 20 kaisar di belakang Hermit. Tian Tao. Pendongeng mengerutkan kening dan memelototi salah satu kaisar. Kamu tidak mati. Patriark Tian Tao adalah sesepuh istana Enigma dan berumur panjang di tahun-tahun senjanya. Belakangan, dia menghilang. Semua orang berpikir bahwa Patriark Tian Tao telah lama menghabiskan masa hidupnya dan meninggal di suatu tempat, meninggalkan warisannya. Memikirkan bahwa Tian Tao telah menjadi kaisar dan mengikuti di belakang Hermit. Perahu awan, Kun harimau.
Ketika Permaisuri Kun, Yinlan, melihat dua pengkhianat yang mengkhianati ras Kun dan membunuh banyak anggota klannya, matanya menjadi merah dan dia ingin menyerang dengan aura pembunuh. Tubuh sejati naga Phoenix menangkapnya dengan tergesa-gesa. Yinlan baru saja maju ke ranah Kaisar dan jelas bukan tandingan Kaisar Kun Perahu Awan dan Kaisar Kun Harimau. Selanjutnya, sekarang bukan waktunya untuk menyelesaikan perseteruan ras Kun. Jika mereka tidak menanganinya dengan baik, mereka semua akan mati di sini. Tak lama, Hermit tiba di atas Tousan Demon Valley. Pertapa, Kaisar Iblis Tauhu dan Kaisar Abadi Astral berdiri di tiga arah yang berbeda, membentuk segitiga yang mengelilingi Su Zimo dan Kaisar lainnya. Hermit memegang jaring ikan di satu tangan dan pancing ramping di tangan lainnya. Dia memandang Su Zimo dan yang lainnya dengan ekspresi sedih dan menghela nafas. Aku sudah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Kamu adalah orang yang memanipulasi bencana ras barbarian, Kun dan naga dari belakang layar. Tujuanmu adalah memicu perang antara 10.000 ras. Kata si pendongeng dengan tegas. Semacam. Hermit tersenyum dan tidak menyangkal. Di mana Permaisuri Naga Laut? Longran tidak bisa tidak bertanya dengan tegas. Permaisuri Naga Laut pernah membunuh Kaisar Naga Chen dan menyebabkan pertempuran besar-besaran antara 10.000 ras. Meskipun ada banyak kaisar di belakang Pertapa, tidak ada tanda-tanda Permaisuri Naga Laut. Permaisuri Naga Laut ada di sini. Hermit melepas topi bambunya dan tersenyum sinis. Di depan semua orang, dia berubah menjadi wanita tua berambut putih, itu adalah penampilan Permaisuri Naga Laut. Kekuatan surgawi tertinggi, transformasi segudang. Kaisar melebarkan mata mereka karena terkejut. Jika semua orang tidak menyaksikannya secara pribadi, mereka tidak akan percaya bahwa wanita tua dengan ki darah ras naga adalah transformasi manusia. Dalam keadaan normal, Myriad Transformations tidak memiliki kekuatan membunuh. Namun, untuk dapat menggunakan transformasi segudang sedemikian rupa untuk bersembunyi dari indera semua kaisar, semua orang merasa merinding. Wanita tua itu berkata perlahan, meskipun Kaisar Naga Chen sudah tua, dia masih memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Jika saya tidak melakukannya secara pribadi, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Kematian Kaisar Naga Chen meninggalkan banyak keraguan. Pada saat itu, Su Zimo sudah mempertanyakan bagaimana Permaisuri Naga Laut bisa membunuh Kaisar Naga Chen dalam satu serangan yang diberikan kekuatannya. Sekarang, keraguan itu terjawab. Kamu bukan Pertapa. Su Zimo menggelengkan kepalanya perlahan. Tentu saja tidak. Mata wanita tua itu bersinar dengan kilatan darah. Pertapa itu keras kepala dan menolak untuk tunduk padaku. Dia dibunuh olehku sejak lama. Iblis darah Tuan Dao. Su Zimo memelototi wanita tua itu lekat-lekat dan berkata perlahan, karena semuanya sudah seperti ini, tidak perlu menyembunyikan apapun. Biarkan aku melihat penampilanmu yang sebenarnya. Ah! Iblis darah Tuan Dao. Bagaimana mungkin? Kaisar terkejut. Hahaha. Tiba-tiba, wanita tua itu mengangkat kepalanya dalam tawa dan bergidik. Tepat di depan Kaisar, dia berubah menjadi pria berambut darah berjubah hitam dengan mata merah. Dia sangat tampan dan memancarkan aura iblis dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tangan di belakang punggungnya, dia menatap Su Zimo dan mengangguk. Bagus sekali, kamu memang sudah menebak identitasku. Ini benar-benar kamu. Meski si pendongeng sudah siap mental, dia masih kaget saat melihat pria berambut darah itu. Iblis darah Tuan Dao. Ini benar-benar dia. Dia tidak mati. Beberapa kaisar yang lebih tua mengenali wajah Dao Lord Bloodfiend dan berseru. Tiba-tiba, pria berambut darah itu menyerang dan menangkap seorang kaisar yang berbicara melalui kehampaan. Uff! Tubuh kaisar berubah menjadi bola darah. Semua tulang dan organnya hampir menyatu ke dalam darah. Pria berambut darah adalah pencipta Sutra Vien penyempurnaan darah. Teknik iblis itu sangat menakutkan ketika dilepaskan olehnya. Bahkan seorang kaisar tidak bisa bertahan melawan satu gerakan pun darinya. Pria berambut darah membuka mulutnya dan mengisap, menyebabkan seberkas cahaya berwarna darah menembak ke mulutnya. Dia tersenyum sinis dan menyeka darah dari sudut mulutnya dengan jarinya, berkata perlahan, saya sudah menjadi kaisar dan gelar saya adalah Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah. Siapapun yang memanggil saya dengan gelar yang salah pantas dibunuh. Kaisar pucat dengan ekspresi terkejut. Kaisar Iblis Tauhu dan Kaisar Abadi Astral sudah merasa tak terbendung di hadapan para kaisar yang hadir. Namun, Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah di depan mereka membuat kaisar merasa takut, dia haus darah, kejam, dan tak terduga. Kaisar Iblis Penyempurnaan Darah ini bahkan lebih menakutkan daripada Kaisar Iblis Tao Wu dan Kaisar Abadi Astral. Su Zimo tetap diam. Sang dalang akhirnya muncul namun masih banyak pertanyaan di benaknya. Bab 1760, Rahasia Bencana.
Mengingat kemampuan Blood Refinement Vian Emperor dan sifat dari Blood Refinement Vian Sutra, masuk akal baginya untuk mengendalikan kaisar itu. Beberapa kaisar di sini pernah menjadi leluhur yang rentang hidupnya hampir habis. Jika mereka tidak bisa menerobos, mereka hanya bisa mati setelah menghabiskan rentang hidup mereka. Pada saat itu, Sutra Vian pemurnian darah tergantung di depan mereka. Itu adalah teknik kultivasi yang dapat meningkatkan rentang hidup mereka dan memungkinkan mereka untuk menembus alam kultivasi mereka. Siapa yang bisa menahan godaan seperti itu? Bahkan seseorang sekuat Biksu Daming memilih untuk berkompromi dan mengolah teknik iblis untuk keluar dari peti mati kuno setelah terperangkap selama 40.000 tahun. Namun, Su Zimo masih memiliki banyak pertanyaan. Mengingat bakat dan metode Blood Refinement Vian Emperor, secara logis, dia seharusnya telah mencapai puncak daratan Tian Huang sejak lama. Mengapa dia harus menunggu bertahun-tahun dan meluncurkan bencana secara rahasia? Apa motif Blood Refinement Vian Emperor? Mengapa Kaisar Vian penyempurnaan darah menyelamatkannya saat itu? Kaisar Iblis Tauhu tidak ada hubungannya dengan Su Zimo, jadi mengapa yang pertama membantunya kembali di Laut Darah 1000 tahun? Berapa banyak rahasia yang diketahui Biksu Daming? Peran apa yang dia mainkan dalam hal ini? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi pikiran Su Zimo. Kamu adalah orang yang menghancurkan ras Bloodfin. Tanya Su Zimo. Betul sekali. Kaisar Iblis penyempurnaan darah mengangguk dan tidak menyembunyikan apapun. Mengapa? Su Zimo bertanya lagi. Setengah dari garis keturunan ras Bloodfin mengalir di tubuh Blood Refinement Vian Emperor, bagaimana dia bisa melakukan hal yang kejam pada ras Bloodfin? Itu karena mereka pantas mati. Mata Blood Refinement Vian Emperor dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, dia berkata perlahan dengan ekspresi gelap, semua Bloodfines pantas untuk dibunuh. Kalian juga. Tatapan Blood Refinement Vian Emperor beralih ke pendongeng dan kaisar lainnya saat dia berkata dengan dingin, saat itu, kalian semua dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis memburuku dan tidak ada dari kalian yang mau membantuku. Hari ini, aku akan membuat kalian membayar. Aku akan membuat kalian semua tunduk padaku. Aku akan mengubah kalian semua menjadi budak darahku. Daratan Tian Huang berada di bawah kendali saya. Saya ingin menjadi Kaisar Iblis Abadi. Saya ingin membuat balapan milik saya. Saya ingin daratan Tian Huang menjadi wilayah ras darah saya. Kata-katanya menyebar ke seluruh daratan Tian Huang dan mengandung kemauan yang tak tertandingi. 10.000 ras diam. Kaisar tercengang dan merasakan niat yang mengerikan. Su Zimo juga terkejut. Bahkan dia tidak menyangka Kaisar Vian penyempurnaan darah memiliki ambisi seperti itu. Dia tidak hanya ingin menguasai daratan Tian Huang, dia bahkan ingin mengubah semua makhluk hidup di daratan Tian Huang menjadi budaknya dan mendengarkan perintahnya. 10.000 ras manusia, ras iblis, dan 9 ras primordial dari daratan Tian Huang semuanya akan jatuh di bawah satu gelar, ras darah. Metode dari 3 kaisar yang hadir, Kaisar Iblis Tauhu, Kaisar Abadi Astral dan Kaisar Iblis penyempurnaan darah, terlalu menakutkan. Mereka bisa membunuh semua kaisar yang hadir dengan satu gerakan. Kaisar bingung. Saat ini, hanya ada 2 pilihan sebelum kaisar, mereka bisa mati atau memilih untuk menjadi budak darah Kaisar Iblis penyempurnaan darah. Pendongeng itu menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Dia memandang Kaisar Iblis Tauhu dan Kaisar Abadi Astral tidak jauh dan berkata, Blood Vian, tidak apa-apa jika kamu ingin mendominasi daratan Tian Huang. Namun, bahkan mereka berdua tidak akan setuju jika Anda ingin 10.000 ras dari daratan Tian Huang menjadi bagian dari ras darah, kan? Kaisar Iblis Tauhu adalah iblis sedangkan Kaisar Abadi Astral adalah manusia. Menurut pendapat pendongeng, bahkan jika mereka telah bergabung dengan Kaisar Vian penyempurnaan darah, tidak mungkin mereka akan mengizinkannya untuk mengambil alih ras iblis dan manusia juga. Jika dia bisa menabur perselisihan di antara mereka bertiga, mungkin ada peluang untuk bertahan hidup. Mereka pasti akan setuju. Kaisar Iblis penyempurnaan darah tertawa sinis. Itu karena, mereka hanya klon yang kuringkas. Saat dia mengatakan itu, wajah Kaisar Iblis penyempurnaan darah, Kaisar Iblis Tauhu dan Kaisar Abadi Astral berubah menjadi wajah darah yang menakutkan. 3 wajah berdarah membuka mulut mereka dan tertawa liar. Hahaha. Suara tawa itu memekakkan telinga dan menggetarkan. Para kaisar merasa sangat putus asa ketika mereka melihat 3 wajah darah yang identik. Beberapa kaisar memandang Su Zimo secara naluriah. Semua orang tahu bahwa kaisar bela diri saat ini telah memadatkan 2 tubuh sejati, tabu naga Phoenix dan teratai hijau penciptaan. Mereka mandiri dan tak terkalahkan. Namun, mereka tidak mengharapkan Kaisar Vian penyempurnaan darah di depan mereka menjadi lebih menakutkan.
Terlepas dari tubuh utamanya, Kaisar Vian penyempurnaan darah juga telah memadatkan dua klon independen yang telah tumbuh sedemikian mengerikan. Bahkan tanpa kaisar lainnya, klon Kaisar Iblis Tao Wu dan Kaisar Abadi Astralnya sudah cukup untuk menguasai daratan Tianhuang. Hampir semua teknik cloning di dunia kultivasi tidak memiliki roh esensi dan tidak dapat dikultivasikan sendiri. Itu juga kebetulan yang aneh bahwa dua tubuh sejati Su Zimo bisa terbentuk. Jalur kultivasinya hampir tidak mungkin untuk ditiru. Namun, teknik Clone Blood Refinement Vian Emperor jelas merupakan teknik kultivasi tingkat atas. Night Spirit pernah memberitahu Su Zimo bahwa ada teknik cloning serupa di dunia atas. Faktanya, Su Zimo curiga bahwa teknik Clone Blood Refinement Vian Emperor berasal dari dunia atas. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, teknik iblis saya bisa dikembangkan ke tahap yang sempurna. Kaisar Iblis penyempurnaan darah mengalihkan pandangannya ke arah Su Zimo dan berkata dengan penuh kebencian, sayangnya, sesuatu terjadi lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kalau tidak, saya akan muncul sejak lama dan daratan Tianhuang akan berada di bawah kendali saya. Lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kaisar memandang Su Zimo secara naluriah. Dalam keadaan normal, ranah kultivasi Desolate Martial seharusnya tidak setinggi 1000 tahun yang lalu, bagaimana dia bisa berinteraksi dengan Kaisar Iblis penyempurnaan darah. Lebih dari 1000 tahun yang lalu. Long Ran sedikit mengernyit sambil berpikir keras. Saya mendapatkannya. Jantung Su Zimo berdetak kencang dan matanya bersinar terang saat dia berkata perlahan, teknik klon Anda tidak hanya menyingkat 2 klon, ada 3. Ah! Kaisar terkejut. 2 klon sudah sangat menakutkan, apalagi 3. Lanjut. Kaisar Iblis penyempurnaan darah tersenyum lembut dan mengangguk kepada Su Zimo, mengisyaratkan agar dia melanjutkan. Su Zimo berkata, 30.000 tahun yang lalu, Anda menyebabkan 1000 kesengsaraan setan, menyebabkan darah mengalir seperti sungai dan mayat berserakan di mana-mana. Tujuan terakhirmu adalah untuk menyingkat tiruan Kaisar Iblis Tao Wu ini. Itu sama untuk kesengsaraan astral 20.000 tahun yang lalu. Anda melakukannya untuk menyingkat klon astral Immortal Emperor ini. Petik 2. Kesengsaraan kian besar 10.000 tahun yang lalu adalah untuk klon ketiga yang ingin Anda kembangkan. Klon ketiga ini terkubur di dasar lembah pemakaman naga. Long Ran bergidik dan akhirnya mengerti. Ekspresi kekaguman melintas di mata Blood Refinement Vian Emperor saat dia mengangguk. Sangat bagus. Melanjutkan. Su Zimo mencibir, sayangnya, ketika klon ketiga Anda akan berhasil dibuat, seseorang pergi ke dasar lembah pemakaman naga lebih dari 1000 tahun yang lalu. Orang ini ingin pergi ke dasar lembah pemakaman naga untuk mengambil harta tertinggi dari biara-biara Buddha. Namun, dia menemukan keberadaan tiruanmu dan menghancurkannya secara sepintas. Semua orang bingung dan tidak mengerti siapa yang dimaksud Su Zimo. Memikirkan bahwa seseorang bisa menghancurkan klon Blood Refinement Vian Emperor dan melukainya dengan parah. Pada saat itu, Kaisar Iblis penyempurnaan darah tampaknya telah mengingat sesuatu dan ekspresinya berubah tanpa batas. Ekspresi ketakutan melintas di matanya sebelum berubah menjadi kebencian yang mendalam. Dia mengikuti kata-kata Su Zimo dan berkata dengan dingin, itu benar. Dia tidak lain adalah nona matimu.